Pada part ke-33 diambil dari light novel bab 96 sampai dengan 99. Pertarungan Jin keesokan harinya tidak jauh berbeda dengan Dante. Lawannya diperkenalkan dengan nama-nama sok seperti Raja Iblis Helia atau semacamnya, tapi hanya butuh 7 detik untuk membunuh mereka. Sekali lagi, penonton terdiam, dan Bradin memimpin penonton untuk bersorak. Finalis arena tahun ini pasti mereka berdua. Orang Jean Grey itu luar biasa, tapi akan sulit bagi pembawa bendera sementara Rankandel. Siapa yang kau pertaruhkan? Jean Grey atau Paul Mick? Saya masih bersama Paul Mick. Setelah melihat pertarungan kemarin, saya menghubungi rumah utama dan membawa semua uang. Kamu harus bertaruh pada Paul Mick juga. Dia seorang Rankandel. Sebuah Rankandel. Siapa yang bisa mengalahkan Rankandel dalam hal pedang? Poin bagus. Jin memamerkan keterampilan pedangnya yang luar biasa, tetapi para bangsawan di antara penonton sudah yakin bahwa Dante adalah pembawa bendera sementara klan Rankandel. Itu bukan lagi hanya rumor bagi mereka. Semakin banyak uang yang terkumpul di kolam Dante, dan tidak banyak yang mempertaruhkan uang mereka untuk Jin. Berkat Jin, kontestan lain secara alami menjadi tidak relevan. Finalis, pemenang, dan veteran tahun sebelumnya, yang seharusnya memimpin acara, tampak kurang memuaskan. Sialan, anak-anak itu membuat sulit untuk menyentuh sejumlah uang tahun ini. Sebagian besar kontestan adalah penikmat pembunuhan, tetapi sebanyak mereka menikmati pembunuhan, yang paling mereka inginkan adalah uang. Lebih dari hadiah utama 1.000 koin emas untuk para pesaing, menerima sebagian dari kumpulan dari tuan rumah jauh lebih penting. Haruskah kita membunuh mereka sebelum sisa babak penyisihan? Saya pikir kita bisa mendapatkannya jika para veteran bersatu. Hadiah uang yang dibagikan untuk pemenang akan meningkat karena lebih banyak taruhan terakumulasi pada satu orang, keberuntungan orang lain hanya bisa menjadi penderitaan bagi para veteran. Tahan, apakah kamu tidak melihat bajak laut bermata satu dihancurkan? Kontes tahun ini adalah panggung anak-anak itu. Jika kamu ingin menyelamatkan hidup kamu, kamu harus menghindarinya. Sialan, karena suasana hati para veteran seburuk ini, kontestan lain harus bekerja sama di antara mereka sendiri. Sampai akhir penyisihan, mari kita bertarung minimal. Dengan begitu, kita bisa kembali tahun depan dan mendapatkan uang. Kami juga bisa menggertak para pemula juga. Rencana para veteran adalah untuk memanipulasi kemenangan. Mereka berencana untuk menggelar pertempuran ambigu tanpa saling membunuh. Dengan begitu, mereka bisa menjamin uang mudah dengan mendistribusikan taruhan. Pemandu menyampaikan semua informasi ini ke Cosmos. Hah, jadi mereka merencanakan sesuatu? Ya, omong kosong pertarungan untuk mandi uang. Apa yang harus kita lakukan? Jika kompetisi menjadi membosankan, maka kami akan memiliki beberapa masalah tahun depan. Cosmos menggaruk gigi emasnya dengan jari telunjuk dan menggelengkan kepalanya. Ubah pendahuluan. Pastikan Paul Mick dan Jean Grey tidak canggung bertemu dan bertarung satu sama lain di perempat final. Mereka harus bertemu di final. Apa kamu yakin? Bagian terpenting dari pertunjukan adalah memberikan apa yang diinginkan penonton. Mereka menginginkan duel ini lebih dari pesta pembantaian, jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Sebaliknya, pastikan mereka tidak bisa bertaruh lagi, dan tingkatkan pembayaran distribusi orang lain. Lalu siapa yang harus bertemu Jean Grey dan Paul Mick di sisa babak penyisihan? Pastikan mereka dengan bajak laut bermata satu. Kita tidak bisa membiarkan pesaing veteran lainnya mati, karena kita harus menggunakannya tahun depan. Akan ada banyak perbedaan pendapat dari One-Eyed Joe jika dia mendengarnya. Cosmos tertawa terbahak-bahak. Kamu orang bodoh. Jika Paul Mick benar-benar Jin Rankandel, apakah menurutmu dia akan hidup? Bajak laut bermata satu selesai segera setelah mereka membuatnya kesal. Jangan khawatir tentang itu. Poin bagus. Putaran yang tersisa di babak penyisihan berjalan dengan cepat. Sebanyak itu dipentaskan. Itu tidak berdarah atau brutal seperti tahun sebelumnya. Para veteran baru saja mematahkan beberapa tulang dan dengan mudah menyelesaikan pertempuran tanpa acara mereka, menyebabkan teriakan marah dari para penonton. Mereka tahu bahwa perkelahian itu dipentaskan. Meskipun demikian, bagaimanapun, tidak ada yang meninggalkan kursi penonton mereka. Mereka tahu bahwa, setelah semua pertempuran yang membosankan, mereka akan dapat melihat duel antara Jin dan Dante. Dan setiap kali Jin atau Dante menghadapi bajak laut bermata satu di arena, meskipun tak satu pun dari favorit penonton benar-benar melakukan sesuatu yang istimewa, penonton akan menjadi liar. Keduanya bahkan tidak perlu membunuh lawan mereka secara brutal. Kedua orang itu menyelesaikan pertempuran mereka dalam satu atau dua ayunan pedang. Dari babak penyisihan hingga semifinal, semua pertarungan mereka dengan mudah berakhir seperti itu. Dan akhirnya tibalah babak final. Mereka akhirnya saling berhadapan hari ini. Seluruh penonton menunggu penampilan mereka. Bradin telah keluar untuk menonton tanpa tidur sedikit pun karena kecemasan. Menurutmu siapa yang akan menang di antara keduanya? Bradin bertanya pada pengawalnya. Melihat pertarungan sebelumnya, kupikir ilmu pedang Paul Mick lebih baik. Menurutmu, tuan termuda, apa prediksimu? Aku bertaruh pada Jin. Sekitar 100.000 emas. B berapa? 100.000, kau bertaruh terlalu banyak.
Jika Jean Grey menang, apakah Cosmos bisa menyamai jumlah itu? Peluangnya 3-1. Saya tidak berpikir bajak laut seperti itu akan memiliki uang sebanyak itu. Tidak, mereka lebih besar dari yang kita duga. Mereka dapat membayar sebanyak 300.000 emas. Jika mereka menjual beberapa pulau mereka, itu. Mereka mulai. Cosmos berjalan ke tengah arena. Terima kasih sudah menunggu, Tuan dan Nyonya. Saya menyapa kamu sekali lagi hari ini. Saya, Raja Bajak Laut Cosmos. Terima kasih telah hadir di sini untuk Grand Final. Cosmos membungkuk ke arah penonton. Banyak yang bersorak setelah melihatnya memperkenalkan dirinya. Persetan dan bawa keluar anak-anak? Ya, lanjutkan saja ke final. Dasar bajak laut bodoh. Dan ada juga yang mengumpat padanya. Cosmos hanya bisa merasakan kekecewaan. Biasanya, penonton akan menghujaninya dengan sorakan dan bunga karena menjadi pembawa acara yang hebat. Bajingan-bajingan bangsawan bodoh ini. Kapan kamu memberi saya acungan jempol karena menciptakan pertunjukan terbaik di dunia? Mulai tahun depan, saya akan menaikkan biaya masuk. Cosmos berdiri, menyembunyikan ketidaksetujuannya. Saya mengerti. Paul Mick dan Jean Grey, saya yakin kamu gatal untuk melihat pertempuran mereka. Mengapa kita tidak memanggil mereka? Kalau begitu, Dante lebih populer daripada Jean. Itu tidak bisa dihindari, karena penonton mengira dia adalah Ran Kandel. Saat Dante memasuki arena, banyak yang meneriakkan hatinya untuknya. Baiklah, dan lawannya, pendekar pedang remaja tanpa nama, Jean Grey. Saat Jean memasuki stadion, sorak-sorai secara signifikan lebih tenang. Sebaliknya, ada banyak orang yang menyatukan tangan di dahi, berdoa untuk hasil yang diinginkan. Mereka adalah pecandu judi yang melihat penggamu judi 3 kali lipat dan membawa semua tabungan hidup mereka untuk digunakan untuk bertaruh. Meskipun mereka salah memperkirakan Dante sebagai pembawa bendera sementara Ran Kandels, orang-orang pasti berpikir bahwa dia akan mengalahkan Jean. Sampai sekarang, Dante dengan bebas dan terampil menangani pedang dan tebasan sabitnya, dan Jean tidak. Jadi, orang-orang yang bertaruh pada Jean berdoa untuk kemenangannya. Jean Grey, Bradin berdiri dan berteriak dengan mata merah. Penonton lain yang bertaruh pada Jean mulai berteriak juga. Pergi kemana, dasar sialan? Tentu saja, Jean tidak melirik mereka sedikit pun dan berjalan ke sisi arenanya. Dia merasakan tekanan yang signifikan, bukan karena para penjudi yang mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi karena dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Dante. Jean Ran Kandel dan Dante Hairan. Keduanya saling berhadapan dengan ekspresi tenang. Tidak seperti pertarungan mereka yang lain, mereka dengan sengaja meninggalkan 30 langkah di antara satu sama lain. Satu langkah lagi akan berada dalam jangkauan serangan. Mereka berdiri diam, tetapi ketegangan yang melumpuhkan menahan kedua pesaing. Saat penonton terdiam, Cosmos membuka mulutnya sekali lagi. Ya ampun, aku tidak menyangka arenaku akan menjadi seperti ini. Ini seperti menonton kejuaraan duel antar klan terkenal. Kalau begitu, mari kita mulai pertarungan terakhir. Para perompak meniup trompet, dan Cosmos berlari keluar. Kedua pesaing perlahan menghunus pedang mereka. Secara bersamaan, mereka memunculkan aura mereka, dan pedang mereka mulai bersinar. Tidak ada kesempatan untuk menyerang. Jean tidak bisa melakukan langkah pertama seperti biasanya. Bahkan tanpa bentrok pedang, dia tahu bahwa ilmu pedang Dante lebih baik daripada miliknya. Dia merasakannya sejak pertama kali melihat pertarungan Dante. Adapun Dante, dia juga tidak bisa menyerang lebih dulu, tapi bukan karena dia pikir Jean lebih baik. Anehnya, aku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya tidak tahu apa itu, tapi ada sesuatu yang terjadi. Setelah mencapai bintang 7, itu adalah pertama kalinya Dante merasakan ketidakpastian saat berada di bawah bintang 6, dan dia mengalami dilema. Apakah dia menggunakan seluruh energinya untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, atau apakah dia mengamati lawannya dan perlahan membuatnya lelah? Untuk memulainya, dia tidak pernah memikirkan tentang kekalahan, tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dari Jean. Perasaan firasat ini pasti berarti bahwa kamu menyiapkan sesuatu untuk menghadapi saya. Kalau begitu, aku harus pelan-pelan berpikir bahwa dia harus sangat berhati-hati, dan melangkah maju. Dia memilih untuk mengambil tindakan pencegahan daripada menutup celah dan menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Pada saat itu, Jean tersenyum dalam pikirannya. Kurasa kamu memilih untuk menerimaku dengan hati-hati. Itu artinya peluangku untuk mengalahkanmu hanya meningkat 10%. Jean sudah merencanakan metode untuk mengalahkan Dante. Dia, juga, tidak pernah mempertimbangkan untuk kalah dalam pertarungan ini. Satu langkah ke depan, Jean menyamai gerakan Dante dan menutup celah sedikit lagi. Selanjutnya, Dante mengambil langkah lain, dan Jean menirunya lagi, dengan hati-hati mencari peluang untuk menyerang. Ini lebih menegangkan dari yang saya kira. 5 langkah lagi dan Dante akan memulai atanya. Hai Mev. Jean tanpa sadar berhenti. Dia memiliki firasat kuat bahwa serangan Dante akan dimulai lebih awal dari yang diperkirakan. Kiri, benar, matanya berkedip ke kiri, lalu ke kanan. Kemudian, saat dia memusatkan perhatiannya kembali ke tengah, Dante telah menghilang, dan suara pedang yang familiar di udara terdengar di telinganya. Terkejut, Jean mengangkat bradamante, dan Dante tersenyum saat dia terbang menuju Jean. Dampak yang melewati gagang pedang itu luar biasa.
seolah-olah ledakan terjadi di dalam pedangnya. Dalam pukulan berat itu ada energi setajam obsidian yang hancur. Jika Jin bahkan kurang memiliki kekuatan pinggul dan tubuh bagian bawah, posisinya akan segera runtuh. Dia menghela nafas lega, kemudian, dia dengan tenang mengambil langkah ke kiri untuk mundur dari Dante. Saya mencobanya, berpikir bahwa ada kemungkinan itu berhasil. Tapi seperti yang diharapkan, itu tidak terjadi. Kecewa, Dante menjilat bibirnya. Jin tersenyum canggung alih-alih menanggapi. Dia lebih cepat dari yang kukira. Pertempuran bisa saja selesai pada ayunan pedang pertama. Seluruh tubuh Jin merinding, dan punggungnya dipenuhi keringat. Sementara itu, Dante terlihat sangat riang. Ini seperti kecepatan tertinggi Lady Alisa. Jika bukan karena 110 pertempuran yang kita miliki, tidak mungkin aku memblokir serangan itu. Game observasi macam apa ini? Bajingan gila. Kamu mencoba untuk menyelesaikannya dalam satu serangan. Meskipun sedikit terkejut, dia bisa merasakan bahwa dia meningkat dan berkembang pesat. Selain itu, dan jika ini adalah kecepatan tertingginya, itu sangat bisa dimenangkan. Dia yakin. Dengan kepastian ini, Jin juga berpikir, jika Dante bisa menyerang lebih cepat, tidak ada cara untuk menang. Saat Jin bersiap untuk mengayunkan pedangnya, pedang Dante diselimuti aura yang lebih kuat. Jika saya tidak bisa menang dengan kecepatan, saya akan melakukannya dengan kekuatan. Hanya apa yang saya inginkan. Jin tidak punya waktu untuk menjawab. Dante sudah mulai mengayunkan pedangnya, dan Jin masih mengumpulkan auranya untuk bertahan. Dia terlalu lambat. Setiap kali pedang mereka bertemu, suara ledakan bergema. Alih-alih dua senjata tajam, itu terdengar seolah-olah dua senjata tumpul saling memukul. Apakah ini benar-benar perkelahian antara anak-anak? Pujian bisa terdengar di seluruh penonton. Mereka semua mengharapkan pertempuran hebat di antara keduanya, tetapi mereka tidak berpikir itu akan semenyenangkan ini. Bradin tidak menyadari tangannya yang berkeringat, mengepalkan tinjunya. Pada awalnya, Jin tampak seperti didorong ke sudut. Tapi setiap detik berlalu, dia mengejar tempo Dante. Ketika mereka sekitar 20 ayunan ke dalam pertarungan, keduanya tampak serasi. Itu kecepatan tertingginya. Jin yakin akan hal itu setelah mencocokkan pedang beberapa kali. Tidak peduli seberapa berbakatnya Dante, tidak mungkin seorang anak berusia 19 tahun dapat melampaui kecepatan dan kekuatan mantan agen pasukan khusus Vermont. Yang harus Jin lakukan sekarang adalah bertahan. Dante hanya meningkatkan kecepatannya pada saat-saat strategis untuk menjatah energinya. Saya hanya perlu menyesuaikan temponya sampai dia kelelahan. Rencana Jin untuk menjatuhkan Dante sederhana saja. Dia akan memanfaatkan satu-satunya sifat yang dia punya kelebihan melawan Dante. Daya tahan. Saya merasakannya ketika dia datang ke kamar saya. Dante memiliki keterampilan yang luar biasa hebat, tetapi staminanya sangat rendah. Tubuh Dante tidak melengkapi keahliannya, dan itulah kelemahannya. Dia berusia 19 tahun tetapi melihat sekitar 13 atau 14. Dia memiliki fisik yang sangat kecil, yang membuatnya sulit untuk percaya bahwa dia berusia 19 tahun. Dia dapat meningkatkan kekatan dan kekuatannya menggunakan auranya, tetapi mengubah daya tahannya berada di luar jangkauan kemampuannya. Jika staminanya sebesar skill pedangnya, maka dia tidak akan pernah meminta bantuan Jin. Di sisi lain, Jin diberkati dengan fisik terkenal klan Rankandel. Kekuatan fisik, daya tahan, tingkat pemulihan, dan kelincahannya melampaui sebagian besar jika tidak semua manusia. Dia bisa bertahan di malam-malam di arena tanpa Dante. Tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk Dante. Kuncinya adalah seberapa cepat Dante menyadari bahwa staminaku jauh lebih besar daripada miliknya. Stamina Dante tidak ada bandingannya dengan Jin. Dante selalu berusaha mengatasi kelemahannya, meneteskan darah dan keringat. Dia juga melakukan pelatihan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Itulah mengapa sulit bagi Dante untuk menyadarinya, bahwa dia masih kekurangan satu sifat utama dibandingkan dengan 16 tahun di depannya. Kalah oleh bakat bawaan. Kamu bertahan dengan baik. Jika kamu memiliki sesuatu yang akan datang, kamu harus mengeluarkan semuanya sekarang. Mulai sekarang, saya akan sedikit lebih cepat. Jika saya mengeluarkan semua yang saya miliki, kamu akan depresi, idiot. Leluconmu cukup rata-rata, sama sepertimu. Aku suka itu. Pedang Dante membelah paha Jin. Itu bukan luka yang dalam, tapi darah masih berceceran. Jin menggertakkan giginya. Itu dekat. Jika sedikit lebih dalam, itu akan berakibat fatal. Aku harus membiarkan dia melukaiku. Masalahnya adalah kebutuhan untuk menghindari setiap ayunan mematikan. Karena temponya lebih cepat, stamina Dante akan lebih cepat habis. Namun, saat Jin menerima luka yang lebih dangkal, dia juga secara bertahap kelelahan. Kehilangan darah berarti dia juga kehilangan stamina. Sebaliknya, saya tidak bisa memberinya satu goresan pun sampai dia lelah. Tetap saja, dengan harapan kemenangan, Jin mengertakkan gigi dan terus menghindar. Selama dia mempertahankan kecepatannya saat ini, dia memperkirakan bahwa dia bisa melanjutkan pertempuran setidaknya selama
selama 1 jam. Tapi orang itu akan pergi untuk menang di beberapa titik. Dante bukan orang bodoh. Meskipun sepertinya Jin kalah dan Dante terlihat riang, tidak mungkin Dante mengabaikan rencana Jin. Pada akhirnya, dia akan menemukan cara untuk mengalahkan rencana pertahanan Jin. Menghindari serangan itu sangat penting. Luka lain di bahu. Dan saat menghindari badai jab, Jin mendapat luka di tangannya, hampir melepaskan pedangnya. Dia mundur, merobek sebagian mantelnya dengan giginya, dan membungkus tangannya untuk menutupi lukanya. Dante memiringkan kepalanya dengan bingung. Dia sudah selesai. Akhiri dia. Sedikit lagi. Polmik. Semua penonton yang mempertaruhkan uang mereka pada Dante mulai berteriak dan menjerit. Di mata mereka, Jin tampak seperti dipukul sendirian, jadi mereka pikir pertempuran akan segera berakhir. Namun, Dante akhirnya menyadarinya. Dia tahu bahwa dia memiliki stamina lebih dari saya, jadi dia menyeret keluar pertempuran. Dan akhirnya saya tahu bahwa kamu juga menggunakan alias Jin Rankandel. Jika dia seorang Rankandel, dia akan memiliki daya tahan yang tak terbayangkan di luar pengetahuan Dante. Mengesampingkan luka di paha, bahu, dan tangan, jika Jin memiliki tubuh normal, dia seharusnya pingsan selama gelombang kejut dari bentrokan pedang. Dante menyebut nama asli Jin, dan Jin tersenyum. Jadi, kamu sudah mengetahuinya. Jin merasa napas Dante semakin serak. Napasnya sendiri tidak sama seperti di awal pertarungan, tapi dia masih memiliki lebih banyak ruang untuk bernapas daripada Dante. Kurasa giliranku sekarang. Saat energi dan teriakan penonton terus memenuhi arena, kali ini, Jin menyerang Dante. Para penonton yang memiliki uang untuk Jin, berdiri dan berteriak. Ayo pergi, mari kita bercinta. Jin, yang selalu bertahan sepanjang pertarungan, mulai menyerang. Dan Dante mulai melihat ke belakang untuk melihat di mana letak kesalahannya. Sial, aku seharusnya menghabisinya sejak awal. Dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuat kesimpulan itu. Jika dia tidak memiliki firasat pada awalnya, Dante pasti sudah menang. Lalu perasaan apa itu? Naluri saya mengatakan bahwa serangan ceroboh akan berbahaya. Dante tidak dapat mengetahui bahwa apa yang dia rasakan adalah karena dua kemampuan Jin yang ditekan, energi spiritual dan sihir. Jika Jin menggunakan kemampuan itu, Dante bahkan tidak akan punya kesempatan. Teror bawaan yang datang dari lawan yang lebih kuat. Dentang, dentang. Jin mengayunkan Bradamante dengan sekuat tenaga dan memulai serangannya. Sikap Dante terhuyung-huyung, mendesaknya untuk mundur. Jin hanya melakukan satu gerakan dalam setiap serangannya. Ayunan itu ia latih 10.000 kali dengan usaha maksimal setiap hari. Salah satu yang bisa dia tiru 3.000 kali. Jin Rankandel, dasar monster. Kamu masih memiliki banyak energi yang tersisa. Selain itu, bagaimana ayunan sederhana begitu berat? Jin melanjutkan dengan ayunan vertikal yang sama, dan Dante tidak bisa lepas darinya dengan mudah. Setiap kali Bradamante menimpanya, rasanya seolah-olah ada dinding besar yang menekannya. Dia tidak punya waktu atau kekuatan untuk mengubah pendiriannya. Pada tingkat ini, dalam beberapa menit, Dante akan mengalami kekalahan memalukan pada ayunan yang sama. Jadi dia harus mengambil keputusan. Apakah saya harus menggunakan teknik rahasia klan? Tidak seperti Jin, yang belum mempelajari gerakan pembunuhan rahasia yang menentukan. Dante telah menguasai berbagai teknik rahasia dari klannya. Serangan-serangan ini memiliki potensi untuk membalikan pertempuran sepenuhnya. Dia bisa dengan mudah menggunakannya dengan energi yang tersisa. Namun, dia dihadapkan pada dilema. Tapi aku tidak ingin membunuhmu. Jika dia menggunakan teknik rahasianya, maka Jin pasti akan mati. Yang mencegahnya menggunakannya. Meskipun mereka baru bertemu beberapa hari yang lalu, Jin adalah orang yang sangat penting baginya. Seorang penyelamat, lawan yang layak, sebuah gunung yang harus diatasi oleh klan Hairan, putra bungsu klan Rankandel, seorang teman. Dante membuat ekspresi yang bertentangan sambil memilah-milah pikirannya, dan Jin tahu persis apa yang dia rasakan. Dia ragu-ragu karena dia tidak ingin membunuhku. Jika tidak, dia pasti sudah mencari kemenangan sekarang. Denting, Jin menyarungkan pedangnya dan menatap mata Dante sebelum berbicara. Saya Jin Rankandel, jangan bersikap lunak padaku, Dante Hairan. Keduanya berhenti bergerak, tetapi para penonton terus berteriak dan menjerit. Meskipun tabel telah berubah secara signifikan, dengan harapan dalam taruhan mereka, orang-orang berkontribusi pada suara keras. Kata-kata Jin dikuasai oleh kerumunan liar, dan keduanya hanya berdiri dan menatap. Jangan bersikap mudah padaku. Mendengar kata-kata itu, Dante merasa malu. Ya, itu bisa terlihat seperti itu. Ini bisa terlihat seperti aku akan mudah pada kamu. Dalam situasi apapun, menolak untuk menyakiti lawan berarti gagal sebagai seorang pejuang. Itu memalukan saat menghadapi musuh, dan bahkan lebih tidak sopan di depan lawan yang layak. Apakah ada yang lebih memalukan daripada bersikap lunak pada lawan yang saya hargai? Masalahnya bukanlah apakah akan menggunakan teknik rahasianya atau tidak. Itu adalah apakah dia akan mencoba yang terbaik tanpa ragu-ragu. Mengakhiri pertempuran tanpa melakukan itu tidak akan ada gunanya terlepas dari apakah dia menang atau kalah. Saya minta maaf karena menunjukkan aib seperti itu. Mari kita mulai lagi. Dante mengacungkan pedangnya ke Jin, yang berarti mengetuk pedang untuk menunjukkan rasa
rasa hormat satu sama lain. Jin menggunakan pedangnya untuk mengetuk pedang Dante, memancarkan suara musik lembut dari logam yang memukul logam. Dan pada saat itu, mereka mengalami perasaan aneh. Teriakan dan jeritan menjadi samar, seperti gema yang merambat di ngarai. Lingkungan mereka kabur dan secara bertahap menjadi gelap. Di dunia mereka, hanya mereka berdua, berdiri di depan satu sama lain. Mereka berdua percaya bahwa salah satu dari mereka akan melakukan pertarungan yang mengasyikkan. Mereka tidak perlu berbicara untuk berbagi perasaan ini. Itu adalah halusinasi umum yang para Sword Master masuki saat berduel dengan saingan mereka. Kalau begitu mari kita mulai. Mereka secara bersamaan mengambil napas dalam-dalam. Sulit untuk mengatakan siapa yang menyerang lebih dulu saat mereka saling beradu pedang. Tidak seperti ketukan pedang hormat mereka pada awalnya, dampak dari pedang mereka menyebabkan percikan yang menyilaukan menyebar. Kedengarannya mirip dengan ledakan, derit gesekan logam, dan angin bergema di seluruh, aura berkelap-kelip di mana-mana. Seolah kelelahannya adalah sebuah kebohongan, Dante mengayunkan pedangnya lebih bertenaga dari sebelumnya. Jin juga menyalurkan sisa energinya dalam serangannya dengan teriakan, berlari. Karena dampaknya, darah dan pasir berceceran dan menyembur ke seluruh arena. Di saat mereka seharusnya bersorak, kerumunan menjadi hening karena terkejut. Di mata mereka, kedua remaja yang bertarung itu tampak seperti raksasa, dan mereka tidak berani berkedip karena mereka akan melewatkan momen pertarungan. Sudah 10 tahun sejak arena dibuka, tetapi mereka tidak pernah memiliki momen seperti ini. Para penonton, yang semula datang untuk menyaksikan pembantaian yang kejam, kini diberkahi dengan tontonan. Mereka menyaksikan duel antara dua ksatria berbakat. Pada titik ini, aspek perjudian arena menjadi tidak relevan. Tentu saja, setelah pertempuran selesai, beberapa akan tertawa, dan beberapa akan menangis. Tetap saja, pada saat ini, semua orang tercengang oleh pertarungan itu. Mungkin aku agak meremehkan Dante. Aku yakin dia kelelahan, tapi dari mana kekuatan ini berasal? Darah menetes dari bibir Jin. Dia terlalu sibuk menangkis serangan Dante untuk menyadari bahwa dia telah menggigit bibirnya. Perasaan Dante terhadap pedang adalah bakat yang diberikan Tuhan, tetapi kekuatan dan staminanya sangat rata-rata. Tidak, berapa banyak upaya yang dilakukan bocah lelaki bertubuh kecil ini, yang lahir dengan ciri fisik di bawah rata-rata, untuk berlatih, berapa kali dia berlutut dalam keputusasaan sebelum mengatasi kesalahan fatalnya. Mereka yang berlatih sampai mati dapat melihat besarnya usaha orang lain. Adapun Jin di kehidupan masa lalunya, dia ingat neraka yang tampaknya abadi karena tidak dapat mengatasi dinding bintang 1 meskipun memiliki tubuh Ran Kandel yang diberkati. Jadi dia bisa dengan mudah membayangkan masa lalu Dante. Dia meringkuk seperti bola kecil di ruang latihan yang gelap, menatap tubuhnya yang kecil dan lemah di cermin dengan sedih. Dia yang melatih dan mencambuk dirinya sendiri sampai dia berada di ambang kematian dan kelelahan. Dan di semua momen itu, dia tidak pernah melepaskan pedangnya. Sama seperti kehidupan masa lalunya sendiri. Namun, tidak seperti Jin masa lalu, Dante bertahan melalui setiap kesulitan, membuatku meneteskan air mata. Suara serak dan terlahir dari semua teriakan dan jeritan yang ia salurkan untuk mengatasi tantangannya. Dante mulai gemetar. Dari mengembara melalui keputusasaan menjadi calon penerus klan Hairan dan memiliki motivasi untuk berusaha lebih keras setelah setiap hari yang melelahkan. Hanya karena dia menyatu dengan pedangnya. Jika tidak, bahkan jika dia adalah seorang bangsawan di sebuah kerajaan, hidup hanya akan menjadi sandiwara panggung yang membosankan. Dante memang seperti itu. Jin Ran Kandel, Tuan Muda ke-13 Ran Kandel. Saat setiap serangan pedang bergetar di seluruh tubuhnya, Dante memikirkan Jin. Kamu dilahirkan dengan semua yang kamu butuhkan. Garis keturunan impian setiap ksatria. Tubuh tahan lama yang berasal dari garis keturunan yang diberkati. Jin, yang menjadi bintang 5 pada usia 15 tahun dan sekarang berusia 16 tahun, dapat menghadapi Dante secara langsung. Yang paling berbakat di antara yang berbakat. Kenapa aku merasa putus asa darimu? Kalau begitu, meskipun terlahir di dunia yang dianggap sebagai surga bagi para ksatria, kamu bertindak seolah-olah kamu telah menonton dunia surgawi ini dari jauh. Kenapa kamu begitu putus asa? Mengapa? Meskipun terlahir dengan segalanya, apakah kamu memiliki emosi seperti itu di pedang kamu? Apakah karena menjadi pewaris tahta jauh dari jangkauan sebagai anak bungsu? Tidak, kamu bukan makhluk duniawi yang mempermasalahkan hierarki. Apakah hanya untuk menjadi yang terbaik di dunia? Ataukah karena kamu telah menjalani hari-hari keputusasaan dan keputusasaan selama berhari-hari? Apakah kamu mengatakan kamu memiliki lebih banyak hari penderitaan daripada saya? Siapa kamu, Jin Ran Kandel? Tidak, tidak peduli siapa kamu. Hari ini adalah hari di mana saya membuktikan bahwa usaha saya tidak sia-sia. Saat dia mengerahkan kekuatan ke gagang pedangnya, Dante bisa merasakan retakan merayapi seluruh tulang di tangannya. Rasa sakit yang luar biasa menjalari tubuhnya, namun dia tidak goyah. Sebaliknya, dia tersenyum. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tulangnya akan mengalami lebih banyak retakan, tetapi gerakannya tidak berubah sedikit pun, bahkan bahu, dada, pinggang, dan kakinya. Meski pendiriannya mulai goyah,
Dante tidak mengkamung rendah tubuhnya yang lemah. Aku hanya bertarung karena aku suka. Dante tersenyum saat Jin mulai mendominasi pertempuran. Dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh Dante hancur berantakan, sementara Jin merasakan pedang itu lebih dekat daripada kulitnya. Dia bisa merasakan kelelahan Dante melalui setiap benturan pedang mereka. Begitu dia merasa bahwa kemenangannya sudah dekat, Jin merasakan kemarahan lebih dari kegembiraan. Kenapa kamu tidak menggunakan jurus pembunuhan yang menentukan dari klanmu? Apakah kamu menyembunyikan keterampilan lain yang tidak saya ketahui? Dia salah. Dante terhuyung mundur, tampak seolah-olah dia adalah binatang buas yang telah menggunakan semua energinya. Meskipun matanya berkilauan dengan semangat juang yang membara, dia benar-benar diambang pingsan. Kamu pasti punya kesempatan. Kamu masih tidak ragu untuk menebasku, jadi kenapa? Sekarang giliran Jin yang memutuskan. Apakah saya menebasnya, atau tidak? Dia tidak perlu berpikir lama. Menyingkirkan pedangku berarti tidak menghormatimu. Jin mengayunkan sapuan horizontal. Dante menangkis pukulan itu, tapi tubuhnya bergetar. Hampir tidak menjaga keseimbangannya, Dante merasakan lebih banyak tulang patah di tubuhnya. Sebelum dia bisa menoleh dan melacak gerakan Jin, Bradamante sudah melakukan serangan kedua. Untungnya, ada keraguan pada bilahnya. Kamu bajingan, mengapa? Sambil menggertakkan giginya, Jin mengubah lintasan ayunannya, yang seharusnya menebas dada Dante. Karena dia memaksa pedangnya untuk bergerak secara tidak wajar, tangannya menjadi kaku. Bradamante terbang dari tangan Jin, dan Dante mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Jin. Sepertinya itu sengaja ditujukan. Namun, sebelum dia bahkan bisa menusukkannya, tubuhnya kehilangan kendali. Faktanya, Dante sudah kehilangan kesadaran sebelum serangan kedua Jin. Dante jatuh ke lantai tanah. Jin dengan cepat berkedip dan bernapas dengan kasar saat dia menatapnya. Waktu seolah berhenti dalam keheningan berikutnya. Pada saat itu, para penonton menahan napas. Dan untuk Jin, dia memiliki banyak perasaan yang kompleks. Di samping kemenangan, jutaan emosi rumit memanaskan tubuhnya. Dia berdoa agar Dante tidak mati. Namun, dia yakin dia mati, tetapi dia merasa sedikit takut untuk memeriksanya. Secara naluriah, dia duduk di tanah di samping tubuhnya dan memeriksa denyut nadinya. Jin tidak bisa merasakan apa-apa karena darahnya sendiri yang memompa melalui jari-jarinya. Kita harus memanggil dokter. Saat dia mencoba berteriak memanggil dokter atau siapapun yang bisa merawat Dante, seorang penonton melompat keluar dari area penonton dan masuk ke arena. Tuan muda, pengawal mengikuti remaja itu ke arena. Tangan Bradin Zipfel bersinar dengan cahaya hijau hangat saat dia berlari di tanah. Dia sudah mempersiapkan mantra penyembuhan di tengah pertempuran. Khawatir dia akan kehilangan salah satu temannya. Bradin, jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya. Bradin berlutut di samping Dante dan melantunkan mantra. Kemudian dia melemparkan dua lagi. Bradin telah mengucapkan 3 mantra penyembuhan secara berurutan, menunjukkan bakat sihirnya yang gila. Namun, pada saat ini, Jin hanya mengkhawatirkan Dante. Ekspresi Bradin tidak terlihat bagus saat dia mengucapkan mantra. Bahkan 10 detik telah berlalu, namun seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jin bertanya-tanya berapa banyak mana yang dia salurkan. Meskipun dia menggunakan mantra yang bisa menyembuhkan luka fatal secara instan, mata Dante tidak terbuka. Sementara hati Jin dan Bradin sakit, Zipfel muda menurunkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kotoran, ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan sihir. Semua bagian dalam Dante kacau. Tidak ada satu tulang pun yang utuh. Faktanya, tubuhnya yang hancur terbakar oleh aura. Bahkan Raja Suci Mikelan tidak dapat menghidupkannya kembali dengan keajaiban. Jin, Bradin membisikkan nama Jin. Bradin, Dante adalah, dengarkan baik-baik. Ini akan tetap di antara kita bertiga. Mengikuti kata-katanya, Bradin mengungkapkan sesuatu dari jubahnya. Tuan muda, itu. Begitu mereka melihat objek yang diungkap Bradin, wajah para penjaga memucat ketakutan. Zipfel muda meletakkan jari telunjuknya di atas bibirnya yang mengerut. Diam, dan gunakan jubahmu untuk menutupi kami. Para penjaga menggigit bibir mereka dan mengepung Bradin, Jin, dan Dante dengan jubah mereka. Kerumunan mulai mengobrol, berbisik di antara mereka sendiri pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Tidak ada yang membenci tindakan Bradin setelah melihat lencana Zipfels di jubah penjaga. Klan Zipfel, orang itu adalah seorang Zipfel. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Zipfel itu bersorak untuk Jean Grey, kamu bersumpah padanya untuk mendukung Polmik. Ya, mungkin aku pulang dulu. Segera setelah lambang Zipfel terungkap, semua orang, termasuk para perompak, menjadi setenang dan setenang sekawanan domba. Bahkan Cosmos, tuan rumah, tidak berani masuk kering untuk campur tangan dengan keadaan saat ini. Sial akan turun. Apa dia datang untuk menculik Polmik karena dia Rankandel? Sialan. Satu langkah yang salah dan aku akan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan bajak lautku. Saya harus bertindak secara profesional. Semuanya, tutup matamu dan tutup telingamu. Cosmos berteriak. Pembawa acara karismatik yang dengan hangat menyambut hadirinnya tiba-tiba memerintahkan penyegelan indera.
Itu adalah situasi yang sangat menggelikan, tetapi penonton benar-benar mendengarkan perintahnya. Tidak ada satu orang pun yang tersenyum atau tertawa. Klan Zipfel bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Orang itu, dia tahu apa yang terjadi. Mungkin saya bisa mendiskon 100.000 emas dari kemenangan saya. Bradin telah mengeluarkan semacam batu permata. Pada pamungan pertama, itu adalah rubi bulat. Namun, setelah dilihat lebih dekat, warna merahnya jauh lebih dalam, seolah-olah darah dipadatkan. Dan mereka mendeteksi energi aneh yang tak terlukiskan darinya. Itu, Jin juga melihatnya dari suatu tempat. Tapi dia tidak ingat persis apa itu. Itu bukan sesuatu yang dia lihat secara fisik, tetapi sesuatu yang dia lihat melalui buku teks ketika dia masih mahasiswa. Ini darah banyak. Saat Bradin mengungkapkan namanya, rahang Jin jatuh. Banyak sekali dewa harapan yang menghilang karena beberapa insiden sebelum munculnya kerajaan suci Vankela. Semua banyak yang tersisa sebelum menghilang adalah 8 tetesan air mata dan 100 tetes darah. Dan manusia memimpin sejarah berdarah untuk mengumpulkan artefak ini. Air mata banyak adalah item yang bisa membangkitkan orang mati. Di sisi lain, membangkitkan orang mati tidak mudah dilakukan dengan darah banyak. Namun, itu bisa menyembuhkan cedera atau penyakit apapun dengan mudah. Sejauh ini, 70 tetes darah telah digunakan dan sisanya masih hilang. Itu adalah artefak yang paling dikejar pada awalnya, tetapi karena semakin langka, keberadaannya menjadi mitos. Dan salah satu benda mistis itu bersinar di depannya. Apa? Menggunakan ini di Dante sekarang. Meskipun darah banyak adalah tingkat yang lebih rendah dari air mata, itu tidak dapat direplikasi dimanapun. Teran Candles dan Zipfels masih mencari lebih banyak salinan dengan mata merah. Dan keluarga Zipfels memiliki salah satunya. Faktanya, bahkan bukan patriark yang memilikinya. Itu di tangan Bradin yang keluar untuk perjalanan. Jin tidak bisa mengerti. Itu menyiratkan bahwa klan Zipfels secara eksklusif memesan darah untuk Bradin. Klan terbesar di dunia, Zipfels, hanya memiliki 2 batu permata. SSST, mari kita simpan ini di antara kita. Aku, kamu, dan Dante. Jin tidak bisa bertanya mengapa dia akan menggunakannya pada Dante. Dari sisi rasional, tindakan Bradin tidak masuk akal. Meskipun klan Hairan lebih kecil dari klan Zipfel, mereka masih bersaing satu sama lain. Dan Dante adalah calon penerus klan itu. Saat ini, kematian Dante adalah skenario terbaik bagi Bradin. Namun, saya juga merasakan hal yang sama. Meskipun kematian Dante bermanfaat bagi Ran Candles, karena dia meletakkan pedangnya di saat-saat terakhir. Bradin menyeringai. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan kepada kamu mengapa saya melakukan ini. Bradin menempatkan darah banyak di dekat mulut Dante dan berbicara. Menggunakan sihir, dia memecahkan batu permata itu dan kabut merah muncul. Awan merah energi perlahan meluncur seperti air ke dalam mulut Dante. Oh, dan tidak perlu berterima kasih padaku. Kehilangan saingan sama menyedihkannya dengan kehilangan teman, kan? Mengernyit. Begitu darah banyak memasuki tubuhnya, Dante bereaksi. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam dirinya, tapi wajahnya yang pucat berangsur-angsur mendapatkan kembali warna normalnya. Bradin Zipfel, aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini. Jin tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat tidak terduga. Melakukan bantuan besar-besaran untuk orang lain yang tidak berbeda dengan musuh. Dia bukan karakter yang mudah dinilai. Sementara Jin menjebak dirinya dalam pemikiran yang rumit. Dia memiliki satu emosi yang jelas. Dia memiliki sisi keren dalam dirinya. Dante bernapas dengan suara serak, seperti baru keluar dari air. Terkejut, dia melihat tubuhnya sendiri dengan takjub. Dia tahu bahwa dia lolos dari ambang kematian. Bagaimana di dunia? Mari kita minum setelah upacara penutupan, Dante. Kau akan ikut, kan, Jin? Jangan katakan tidak. Dan setiap kali kita bertemu di mana saja, alangkah baiknya jika kamu memperhatikan saya. Jin ingat memecat Bradin di perjamuan Ran Candle. Jin terkekeh. Tentu, saat Dante perlahan berdiri, Cosmos melihat sekeliling dan menyimpulkan bahwa masalahnya telah teratasi. Kemudian dia tahu apa yang dibutuhkan ketiga remaja itu pada saat ini, agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenyataannya, penonton tidak tahu apa yang terjadi di balik jubah. Hanya asumsi bahwa Bradin memperlakukan Dante dengan sihirnya. Namun, semua orang mempertanyakan tindakan Zipfel muda saat membantu Polmik yang dianggap sebagai Ran Candle. Namun, tidak ada yang mengungkapkan rasa ingin tahu karena mereka menghargai hidup mereka sendiri. Baiklah, itu adalah pertempuran yang sengit. Pemenangnya adalah pendekar pedang remaja tanpa nama, Jean Grey. Wanita dan pria, tolong beri mereka tepuk tangan. Upacara penutupan dimulai malam itu juga. Arena yang dulunya dipenuhi dengan pembunuhan dan pembunuhan menjadi tempat perayaan. Setiap kali mereka memiliki kesempatan, para kontestan yang masih hidup menyemprotkan anggur ke lantai
dipakai untuk menghormati para pesaing yang meninggal. Biasanya, setiap orang akan mulai mengisi wajah mereka dengan makanan dalam jumlah besar. Namun, orang hanya minum anggur, tidak berani makan sebelum Zipfel. Pemenangnya, Jean Grey. Silakan melangkah maju. Jean melangkah menuju podium yang terbuat dari tumpukan botol anggur. Cosmos menunggu di depannya dengan piala yang terbuat dari tulang ikan hiu serta tas berisi 1000 koin emas. Dan di kaki Cosmos ada peti harta karun kecil. Itu adalah hadiah kedua. Dia bisa memilih antara 1000 emas atau peti dengan hadiah yang tidak diketahui di dalamnya. Baiklah, pilih hadiahmu. Emas atau peti harta karun? Apa yang kamu pilih? Berikan saja keduanya. Jin menjawab, bosan dengan tempat itu. Tawa meledak dari hadirin. Dalam sejarah arena, ini bukan kali pertama pemenang meminta kedua hadiah tersebut. Tapi tidak pernah tumpul ini. Aku tidak bisa tidur selama beberapa hari pertama, dan aku hampir membunuh Dante saat melawannya. Mempertaruhkan hidup saya untuk mengambil hadiah menyedihkan ini, dan untuk memilih hanya satu, dia tidak bisa menerimanya. Mengingat gelombang keputusasaan ketika dia mengira Dante sudah mati, Jin berpikir bahwa bahkan memiliki seluruh geng. Bajak laut Cosmos tidak memuaskan rasa frustrasinya. Saya mengerti bahwa kamu ingin memiliki semuanya. Haha, tapi kamu tahu, nak, kita memiliki hal yang disebut tradisi. Dan saya bisa memusnahkan sejarah dan tradisi itu hari ini. Cosmos mengerutkan kening lalu mengangguk. Ya, baiklah, sobat, mengambil semua. Pada saat itu, Cosmos dan para penonton tahu bahwa Jin adalah jagoan dari klan terkenal. Raja Bajak Laut membiarkan dia melakukan apa yang dia suka hanya karena dia tidak ingin mengacaukannya. Orang kerdil ini terasa seperti dia dari istana tersembunyi. Mulai tahun depan, saya akan memastikan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh. Pastikan hanya ada kerdil rendahan yang bisa aku kendalikan. Setelah upacara, sementara para pemabuk mengamuk di arena, Jin dan Dante berdamai di sel yang pertama kali mereka temui, bersama Beradin, yang melarikan diri dari pengawalnya. Wow, kalian berdua tinggal di sini selama beberapa hari? Ya ampun, aku bahkan tidak akan bertahan 1 hari. Bahkan kakak mungklanku lebih baik dari ini. Beradin membuka anggur mewah, yang dia perintahkan kepada pengawal untuk dibawa sebelum acara. Sementara setiap piala diisi, Jin memberikan kantong emas itu kepada Dante. Kau memberikannya padaku? Ya, kamu ambil, tapi kaulah pemenangnya. Ya, jangan mengambilnya jika kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu, Dante menatap tas itu lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan mengambilnya. Meskipun klan Hairan memiliki banyak uang, saya akan meletakkan ini di atas alas ketika saya sampai di rumah untuk memperingati momen ini. Dengan suasana hati yang terangkat, Dante mengambil tas itu dan mengocoknya. Suara gemerincing yang solid bergema di seluruh sel. Melihat ekspresi kepuasan Dante, Beradin menjilat bibirnya dengan kecewa. Jin, aku juga. Beri aku sesuatu juga. Beberapa souvenir. Hari ini adalah hari yang spesial untukku juga. Dengan mata berbinar, Beradin mengangkat kedua tangannya ke depan. Lakukan sendiri. Jin akan menjawab tanpa perasaan. Namun, karena Beradin benar-benar melakukan sesuatu yang istimewa hari ini, dia merasa cukup baik untuk menawarkan sesuatu kepadanya. Jin ingin menyimpan piala tulang hiu dengan namanya di atasnya. Jadi hanya peti harta karun yang tersisa. Memikirkan ide yang bagus, Jin mengangguk. Tunggu sebentar. Jin memecahkan kunci dan membuka peti itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan isi kotak itu. Kertas, di dalam kotak itu ada peta harta karun topografi yang digambar dengan buruk dengan X di dekat tengahnya. Oh, ada teks kuno di sana. Saya belum pernah melihat karakter-karakter itu sebelumnya. Menarik. Berikan peta harta karun itu kepadaku. Tidak, souvenirmu adalah kotaknya. Ambil. Wah, bagus juga. Terima kasih. Satu orang mengatakan bahwa dia akan memajang kantong emas di atas alas, dan yang lainnya berterima kasih atas beberapa sampah. Apakah mereka idiot? Jin terkekeh. Saat dia tertawa, dua lainnya mulai tertawa juga. Kemudian, Jin meluruskan ekspresinya, dan yang lainnya terbatuk. Hei, Dante Hairan, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Oh, apa yang kamu ingin tahu? Mengapa kamu tidak menggunakan teknik rahasiamu? Saya yakin saya mengatakan untuk tidak pergi dengan mudah. Dante menggaruk bagian belakang kepalanya dan menjawab, kamu tidak menggunakan kekuatan rahasiamu dan juga bersikap lunak padaku. Oleh karena itu, saya tidak berpikir bahwa teknik rahasia saya akan membuatnya menjadi pertarungan yang adil.